memulai dengan mengakhiri doa dengan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang pertama. Ya Rahim, ya Zat yang Maha Pengasih, irhamni, kasihanilah aku. Ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, urzukni, berikan aku rezeki, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Pernahkah kita merasa doa kita belum terkabul, padahal sudah dipanjatkan berkali-kali dengan penuh harap? Kadang hati bertanya, apakah Allah tidak mendengar doa kita? Padahal doa kita tidak pernah sia-sia. Allah Maha mendengar setiap bisikan hati kita. Hanya saja terkadang kita lupa bahwa ada adab-adab yang perlu kita jaga agar doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Hari ini kita akan belajar bersama dari salah satu guru kita, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, tentang adab-adab dalam berdoa. Semoga dengan memahami ini, doa-doa kita menjadi lebih dekat dengan pengabulan Allah. Kita mulai dari sesi yang pertama, di mana ada 7 adab penting dalam berdoa yang seharusnya kita perhatikan. Inilah dasar yang menjadi pondasi setiap doa kita. Mari kita simak bersama, semoga Allah beri pemahaman yang mendalam untuk kita. Agar doa dikabulkan dan sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ini ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani hafidhahullah. Dan kita masih di pasal keempat, bahasan tentang adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu terkabulkannya doa atau dikabulkannya doa. Kita sudah membahas dalam pasal keempat ini, ada pembahasan pertama masalah adab-adab doa, memulai dengan mengakhiri doa dengan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang pertama. Di halaman 49 saya mengingatkan kembali agar nyambung dengan bahasan kita hari ini. Jadi usahakan setiap kali berdoa jangan luput untuk memuji Allah dulu. Minimal alhamdulillah. Makin banyak pujian, maka makin memenuhi adab dan tata krama kepada Allah. Ya mungkin kalau kita rasionalkan, kalau seandainya ada orang bertemu dengan raja atau presiden, tentu tidak mungkin dia langsung berbicara menyampaikan kebutuhannya. Tetapi kita akan temukan mungkin seseorang memuji dulu. Mungkin dengan ucapan selamat bertemu dengan Pak Presiden atau rajanya. Mungkin ada protokol juga ya, bahasa-bahasa tutur kata yang harus diatur, baru kemudian terakhir baru menyampaikan hajatnya bila dipersilahkan. Nah ini tidak bisa kita samakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tentu jauh lebih mulia daripada manusia. Tapi kurang lebih seperti itu. Memang puji-pujian ini sangat pantas diberikan kepada sang raja Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jangan lupa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sampaikan minimal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan di sini Syekh Dr. Sa'id mengatakan memulai dan mengakhiri. Jadi mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu sampaikan hajat. Setelah selesai baru kita menutup juga dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan. Kemudian juga poin yang kedua adabnya adalah tetap selalu berdoa di kala senang dan susah. Jadi jangan sampai kita hanya berdoa di kala kita merasa senang, maaf, di kala kita susah. Banyak orang begitu, pada saat terlilit utang, penyakitnya nggak sembuh, baru dia sibuk berdoa. Padahal sebenarnya berdoa di kala kita senang justru penyebab doa diterima pada saat kita sedang susah. Ini sudah pernah kita jelaskan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin bahwa Allah mengabulkan doanya ketika dia sedang kesusahan dan kesempitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang, lagi sehat, lagi melimpah rezeki. Di saat itu kalau kita berdoa, justru ini pemicu nanti kalau kita lagi genting diterima doa kita. Itu dijelaskan di poin nomor 2 di halaman 51 dengan berbagai macam dalil. Adab yang ketiga adalah tidak berdoa meminta keburukan menimpa keluarga, harta, anak, dan diri sendiri. Termasuk ya hal yang sederhana, misalnya maaf kita lihat diri kita di cermin, lalu kita mengatakan kenapa saya jelek ya, kenapa saya hitam ya, kenapa saya ini dan itu. Karena ini bukan ciptaan kita.
Ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita, paras wajah ini dan kulit ini hanya fasilitas yang Allah kasih. Tugas kita menikmati dan menggunakannya dalam kebaikan, bukan menghinanya. Orang percaya diri saja. Beginilah Allah berikan kepada kita. Nah itu tidak boleh mengucapkan ucapan buruk, termasuk juga dengan pasangan hidup. Saya nyesal nikah sama kamu atau sama anak-anak. Ibu menyesal melahirkan kamu misalnya. Atau ucapan-ucapan yang buruk yang lain sudah pernah kita berikan contoh berhubungan dengan masalah itu. Kemudian yang keempat adalah merendahkan suara ketika berdoa. Ini adabnya. Atau dengan sedikit berbisik. Itu disebutkan di halaman 52. Dengan berbagai macam dalil tentunya yang dipaparkan oleh penulis. Kemudian adab kelima, merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menunjukkan kebutuhan. Kalau kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan di halaman 54. Kemudian yang keenam, memelas atau merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya merengek ini mengulang-ulangi, Bapak Ibu sekalian, ya. Terus mengulang-ulangi menunjukkan kebutuhan kita. Jangan pernah berhenti berdoa selama belum Allah kasih. Dan saya pernah ingatkan hadis pada saat kita bahas poin ini, saya ingatkan lagi sekarang. Kata Nabi SAW, kalau Allah melihat doa yang indah, Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah pun menerlambatkan jawabannya. Tujuannya agar hamba tersebut tetap dalam doa. Jadi tinggal kita lanjutin terus selama tidak bentrok dengan sunnatullah. Nggak boleh kita meminta sesuatu yang memang Allah tidak bolehkan. Begitu juga bukan meminta kemaksiatan. Maka terus saja berdoa sampai Allah kasih. Kemudian poin yang ketujuh, adabnya adalah bertawasul kepada Allah dengan tawasul yang disyariatkan. Nah ini sempat kita mengadakan beberapa pertemuan karena ada tawasul yang disyariatkan, ada 3 macam. Tawasul artinya mendatangkan perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di halaman 56, poin-poinnya mulai di halaman 57. Yang pertama, tawasul dengan doa dan menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Selalu kita mendatangkan sifat Allah seperti Ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku, ikfirli. Ya Rahim, ya Zat yang Maha Pengasih, irhamni, kasihanilah aku. Ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, urzukni, berikan aku rezeki, dan seterusnya. Ini sudah panjang lebar juga kita jelaskan. Kemudian tawasul yang kedua adalah tawasul kepada Allah dengan amal-amal salih yang pernah dilakukan. Ini juga sudah kita jelaskan seperti apa kita bertawasul. Misalnya Bapak Ibu pernah, mohon maaf mungkin Bapak-Bapak yang hadir juga online yang kita sapa karena di sini mayoritas ibu-ibu. Maka mungkin ibu pernah bakti dan bapak dengan orang tuanya, kita pernah bersedekah membantu tetangga yang sangat butuh misalnya, atau kita pernah, ibu mungkin pernah begadang karena ngurus anaknya, tulus karena itu adalah amanah dari Allah, bukan hanya karena status anak misalnya. Nah di saat kita ada masalah kita bisa mengatakan, ya Allah, dikala itu ibu bicara saja dengan Allah SWT berdua, dikala itu aku pernah ya Allah mengurus anakku ini, atau merawat suamiku, atau apa saja. Kemudian yang kita anggap itu paling tulus kita kerjakan, lalu kita mengatakan, ya Allah, kalau itu memang ikhlas karenamu, maka keluarkan aku dari masalah ini. Dan tawasul yang terakhir, yang ketiga adalah tawasul kepada Allah dengan doa orang-orang soleh tapi yang masih hidup. Jadi kita boleh datang kepada orang tua kita, kita bisa datang kepada teman-teman kita, atau guru-guru mengatakan tolong doain saya misalnya. Tapi sebatas minta didoakan ya, jangan berlebihan, jangan sampai melampaui batas gitu. Tidak ada doa yang diperjualbelikan dengan uang misalnya, ya. Saya doakan kamu tapi kamu harus bayar sekian, itu tidak ada. Tidak ada juga doa yang memang dihubungkan dengan syarat-syarat yang dia pun harus minta sesuatu, apalagi sampai pada pintu kemaksiatan misalnya, maka semua itu tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ternyata berdoa itu bukan sekedar meminta, tapi juga soal bagaimana kita memposisikan hati dan diri di hadapan Allah. Setelah kita mengenal 7 adab penting dalam berdoa, ada satu adab istimewa yang sering dilupakan. Adab ini membuat doa kita semakin ringan naik ke langit. Mari kita lanjutkan ke sesi yang kedua tentang adab yang ke-8 yang sangat istimewa, yaitu beristighfar atas dosa-dosa kita. Kita masuk sekarang ke adab ke-8. Adab ke-8 adalah mengakui dosa dan mensyukuri nikmat saat berdoa. Tentu manusia tidak ada yang luput dari dosa. Siapa di antara kita yang luput dari dosa? Nabi Adam alaihissalam saja
tidak luput dari dosa. Dan jawaban ulama berhubungan dengan masalah dosa ini atau pelanggaran, kalau ada orang yang baru mau melakukan dosa, maka tentu fatwanya disampaikan jangan berbuat dosa. Hindari itu. Karena itu pelanggaran. Dosa sama dengan pelanggaran. Akan mendatangkan minimal dua hal yang kita tidak sukai. Yang pertama, hukuman daripada perbuatan dosa itu sendiri. Karena kita melakukan dosa, pelanggaran berarti bisa kena hukumannya. Yang kedua, bisa saja fasilitas yang Allah berikan dari nikmat itu berkurang. Karena orang kalau melakukan pelanggaran, ibarat kita kerja di kantor, kita lakukan pelanggaran, maka bisa saja jabatan kita turun atau fasilitas kita berkurang. Dikurangi gaji misalnya, atau bonus atau segala macam. Nah bisa seperti itu. Ini bisa didapatkan bagi orang yang melakukan pelanggaran. Jadi kalau orang baru melakukan pelanggaran, fatwa para ulama disarankan tidak melakukannya. Jangan berzina, jangan berbohong, jangan riba dan segala macam. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur terjerumus? Maka fatwanya berbeda. Yaitu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera mengakui kesalahan tersebut. Ini yang jadi saksi bahasan kita. Mengakui dosa antara bapak ibu sama Allah. Bukan mengakui, kita bukan seperti agama Kristen misalnya. Datang mengaku pada pasturnya. Lalu kemudian dianggap dosanya bersih. Enggak, ini antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdua saja. Ibu dan bapak di sejadah anda masing-masing, di mihrab anda masing-masing, ya tempat anda sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu keluh kesahkan kepada Allah. Ya Allah, aku kesalahan itu, aku memang melakukannya, aku melanggar syariatmu. Kita buat pengakuan itu tapi antara kita sama Allah. Dan usahakan apa yang kita ucapkan dan kita susun itu memang betul-betul kita sambil merenungi. Memang ini masalah besar nih, bukan masalah kecil pelanggaran ini. Agar Allah yang maha pemurah mau memaafkan kita tanpa hukuman. Karena kalau kita biarkan saja, sudahlah nanti gampang saya tobatnya, gampang nanti, besoklah, lusalah, atau mungkin setelah saya lakukan sekian kali baru saya tobat. Maka berarti dia sangat dekat dengan hukuman. Yang tentu saja, saya pernah ingatkan, Allah itu punya dua sifat yang harus kita fahami baik-baik. Allah itu memang Rahmanur Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang patuh. Tapi Allah juga sisi lain syadidul iqab. Berat hukumannya. Bagi siapa? Bagi para pelanggar. Keliru kalau ada orang melanggar, lalu dia pakai sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini enggak tepat. Dia harus memahami sifat Allah yang Allah sangat keras siksaannya. Supaya dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi ini perlu kita titik beratkan. Pengakuan dosa ini adalah salah satu adab doa. Kita ngakuin kesalahan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah permohonan maaf. Seperti kita kalau buat salah sama orang, kita bilang maafin saya, itu astaghfirullahnya. Wa atubu ilai, dan aku taubat kepadanya, ini adalah ikrar, tidak mau mengulangi. Seperti kita bilang, dan saya janji ya, saya tidak akan ulangi. Nah itu taubatnya, gitu kan? Jadi pengakuan dosa diikuti dengan pengakuan dosa tersebut, berikut juga kita mengikrarkan tidak akan mengulanginya. Sahabat semuanya, ketika kita beristighfar, kita sedang membersihkan jalan agar doa kita tidak terhalang oleh dosa. Namun, doa bukan hanya tentang membersihkan diri, melainkan juga tentang menyadari betapa banyak nikmat Allah yang sudah kita terima. Karena itu, mari kita lanjutkan ke sesi ketiga tentang adab berdoa setelahnya, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kemudian juga diikuti masih judulnya ya, mengakui dosa dan mensyukuri nikmat saat berdoa. Misal Bapak Ibu bilang, dan alhamdulillah engkau masih menyelamatkan aku ya, dan menutupi aibku itu misalnya. Engkau masih memberikan aku makanan, oksigen, kesehatan. Karena ada orang yang buat maksiat, Allah masih biarkan rumah tangganya bahagia. Allah masih biarkan anak-anaknya berbakti. Allah masih biarkan pekerjaannya, sumber pendapatannya ada. Ini kan nikmat yang harusnya disyukuri. Jadi satu sisi kita mengakui dosa, sisi yang lain kita mensyukuri nikmat. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, Bapak Ibu sekalian, pernah satu waktu habis duhur, sebelum masuk waktu asar, beliau bermain dengan kuda-kuda kerajaannya. Nah, kuda-kuda itu sangat indah, kemudian dia pun sangat menikmatinya sampai lewat waktu asar. Maka Nabi Sulaiman waktu ingat dan engah tentang waktu asar dan terlewatkan waktunya, maka beliau pun akhirnya
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kuda-kuda tersebut dan disedekahkan di jalan Allah, serta beliau mengakui nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada dia kerajaan. Bahkan di saat itu dia pun meminta hal yang lebih besar. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku bertobat kepadamu dan tolong karuniakanlah aku kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahku. Permintaan Nabi Sulaiman tentang kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudah ini justru setelah terjadi kejadian tadi. Dia akuin dosanya, kemudian dia juga mensyukuri nikmat Allah, bahkan dia timpali itu untuk minta yang lebih besar. Dalam sebuah riwayat yang sahih juga, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat selepas salam dari solat, beliau mengatakan, tadi waktu solat ada syaitan yang coba menggodaku dalam solat, lalu aku menangkapnya. Nabi SAW menangkap syaitan tersebut. Kalau bukan aku mengingat permintaan saudaraku Sulaiman kepada Allah agar diberikan kerajaan tidak layak orang sebelum dan sesudahnya, maka aku akan ikat syaitan itu di pohon di Madinah agar dipermainkan oleh anak-anak kecil di Madinah. Tapi Nabi SAW tidak ingin masuk ke satu ranah yang memang itu dikhususkan untuk kerajaannya Nabi Sulaiman, yaitu penundukan atau tunduknya para syaitan dan jin di bawah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ini contohnya ya. Jadi bagaimana kita menyatukan dua hal ini dalam adab kita, mengakui dosa-dosa. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, saya selama ini sudah lama nggak buat dosa. Apakah tetap saya dalam adab doa menyebutkan dosa-dosa? Jawabannya iya. Misal contoh, kita sudah 10 tahun tidak pernah buat dosa. Misal, menurut kita sudah tidak ada dosa yang kita lakukan. Tetap aja sebelumnya kan pernah ada dosa. Mungkin di saat kita awal balik, mungkin kita masih gadis dan bujang misalnya, atau di awal-awal kita menikah, ada saja kesalahan. Tetap itu bisa kita jadikan sebagai momentum adab doa. Ya Allah, pernah aku melakukan dosa ini dan hanya Engkau yang mengetahui sebabnya ya Allah, maka aku akui sebagai dosaku, maafkanlah aku. Baru kemudian syukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Maksudnya walaupun kita melanggar, ternyata nikmat Allah masih saja mengalir pada kita. Makanan, oksigen, air dan segala macam hal. Dan dalam mensyukuri nikmat ini, kami sarankan Bapak Ibu sekalian untuk membesarkan nikmat itu. Misal contoh, kita minum air sekarang. Bapak Ibu minum air misalnya. Jangan hanya sekitar haus minum air, tapi besarkan nikmat itu. Betapa luar biasanya nikmat perteguknya air itu, betapa sejuknya air itu, dan betapa luar biasanya haus dahaga kita bisa hilang. Sehingga bermakna ya. Kalau mau makan, besarkan nikmat makanan itu. Betapa besar nikmat Allah dengan piring, sendok dan makanan yang beragam macam pilihan tersebut dengan bumbu-bumbunya yang kita bisa nikmati. Berapa banyak orang yang tidak bisa dapat makanan seperti itu misalnya. Pakaian yang kita kenakan, kita bisa besarkan. Lihat lemari kita yang penuh dengan pakaian berbagai macam harga dan merek. Dan itu mungkin tidak semua orang milikin. Nah, kita besarkan nikmat itu. Sehingga memang nikmat itu menjadi punya makna. Karena salah satu yang syaitan selalu buat agar kita tidak bersyukur Bapak Ibu sekalian, dia kecilkan nikmat itu. Sebagai contoh misal, kita pengen sekali punya mobil merek tertentu. Coba kita renungi kalau Allah sudah kasih, pas kita dapat, apa yang terjadi? Syaitan akan kecilkan itu. Seakan-akan itu jadi kecil. Seakan-akan tidak ada nilainya mobil itu mungkin. Karena sudah sebulan kita pakai, karena sudah setahun kita. Padahal nikmat ini dulu besar banget waktu sebelum kita mendapatkannya. Mungkin sebelum orang menikah, dia berharap bisa menikah. Tapi begitu dia menikah, mendapatkan pasangan, berlalu waktu, dia anggap itu sesuatu yang biasa. Padahal sebenarnya sebuah nikmat yang besar. Sebelum punya anak, mungkin dia berharap sekali diberikan anak. Tapi subhanallah, begitu punya anak, maka dianggap biasa sama dia. Semuanya begitu, itu permainan syaitan. Makanya bagian daripada adab doa justru kita terbalik, membesarkan nikmat itu. Subhanallah, indah sekali jika kita bisa menyeimbangkan antara istighfar dan syukur. Kita memohon ampun atas dosa-dosa, sekaligus berterima kasih atas nikmat Allah. Dua hal inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar doa kita semakin dekat dengan pengabulan Allah. Maka mari kita masuk ke sesi yang keempat tentang anjuran Nabi untuk beristighfar dan bersyukur di dalam doa, supaya doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Kata penulis, diangkat dalil pertama, atau dalil sebenarnya bukan dalil pertama tapi sebuah dalil. Ya, satu hadis diangkat oleh penulis di poin nomor 8 ini, yaitu hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ya,
Sayyidul istighfari an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Kata Nabi SAW, induk atau penghulu semua istighfar, artinya yang terbaik. Kalau mau mengakui dosa kepada Allah, yang terbaik adalah sering mengucapkan ini. Dikatakan penghulu istighfar atau yang terbaik dari istighfar adalah ucapanmu yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Sebagaimana bahasa Arabnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau telah menciptakanku, dan menciptakan artinya dari tidak ada menjadi ada. Wa ana abduka, dan aku akui aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku senantiasa berada dalam perjanjian. Wa wa'dika, dan ketetapan-ketetapanmu. Mastata'tu, selama aku mampu. Yang dimaksud di sini ketetapan, Bapak Ibu, saya baca dulu terjemahnya ya, nanti kita bedah lagi doa ini. Tapi ini ketetapan adalah pada saat kita sebelum lahir semuanya, awal sekali diciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Adam diturunkan di muka bumi di Wadi Nu'man namanya, lembah di Arafah. Itu dari punggung Nabi Adam dikeluarkan semua keturunannya. Jadi semua ruh kita ini pernah berkumpul di Wadi Nu'man di Mekah. Dan Allah bertanya pada semua kita, alastu bi rabbikum, bukan aku adalah Tuhan kalian? Semua kita sudah menjawab, ya, qalu bala, ya, iya benar, ya, diakui, kita akui semua Tuhan kita. Makanya potensi mengenal Tuhan itu ada. Kalau potensi itu tidak ada, kira-kira Bapak Ibu mau duduk dengarin ceramah seperti ini? Kira-kira kita mau tersentuh, ibu misalnya mau pakai jilbab jalankan perintah, atau mau menikah sesuai dengan syariat, atau misalnya tidak mau mengganggu orang, itu kan muncul, itu kan ada potensi tahu ada Tuhan yang mengawasi. Jadi ada, tinggal hadir di pengajian, lebih banyak mengenal ilmu, dan kemudian baru mengamalkan, maka lebih mudah diperhatikan, karena ada potensi itu. Itu yang dimaksud di sini dengan dikatakan, dan aku senantiasa, ya, berada di dalam perjanjian dan ketetapanmu, sesanggupku, ya, atau semampuku. Kemudian a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui segala nikmat yang engkau telah karuniakan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maafkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi Muhammad SAW setelah mengajarkan Sayyidul Istighfar ini, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari, dalam riwayat lain di pagi hari, karena memang dia masuk dalam zikir pagi petang, dengan keyakinan dan sepenuh hati, tulus dia membaca dan yakin tentang apa yang Allah janjikan di dalam istighfar tersebut, kemudian ia meninggal dunia sebelum tiba waktu sore, ajalnya datang, maka ia termasuk golongan ahli surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari atau sore hari dengan keyakinan dan sepenuh hati, lalu ia meninggal dunia sebelum tiba waktu pagi, maka ia termasuk ahli surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada footnote di bawah tentunya, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, dari kajian kali ini kita belajar bahwa doa bukan hanya soal permintaan, tapi juga soal adab, kebersihan hati, dan kesadaran akan nikmat Allah. Ada 8 adab dasar yang menguatkan doa kita, ada istighfar yang membersihkan, ada syukur yang menguatkan, dan ada sunnah Nabi yang menjadi petunjuk agar doa lebih cepat dikabulkan. Semoga setelah ini setiap doa yang kita panjatkan semakin penuh dengan adab, sehingga cepat dikabulkan Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa terbaik kita, dan semoga Allah menjaga guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, dan istiqomah di dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya.
Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.